Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasbiullah dari kelas TI 225. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sistem terdistribusi dan pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu di sini data terdistribusi. Yang pertama waktu itu ada konsep dasar sistem terdistribusi, yang kedua implementasi sistem terdistribusi, dan yang ketiga manfaat dari sistem terdistribusi. Di sini saya akan menyampaikan dari 3 materi tersebut. Yang pertama adalah konsep dasar sistem terdistribusi, yang mana definisi sistem terdistribusi ini terbagi menjadi 3, yaitu konsep dasar, konsep komunikasi antar node, dan skalabilitas. Konsep dasar sistem terdistribusi mengacu pada kumpulan komputer atau entitas komputasi yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya sistem terdistribusi, tugas-tugas dapat didistribusikan di antara berbagai node untuk meningkatkan efisiensi dan ketersediaan. Yang kedua adalah komunikasi antar node, yaitu inti dari sistem terdistribusi adalah kemampuan komunikasi yang baik antara node-node yang terlibat. Ini memungkinkan pertukaran data dan koordinasi tugas secara efektif di seluruh jaringan terdistribusi. Yang ketiga yaitu skalabilitas. Sistem terdistribusi dirancang untuk dapat berkembang secara horizontal dengan penambahan node baru tanpa mengganggu kinerja keseluruhan. Kemudian ada arsitektur sistem terdistribusi, yaitu adalah model client server. Salah satu arsitektur paling umum dalam sistem terdistribusi, di mana server menyediakan layanan atau sumber daya kepada klien melalui jaringan. Yang kedua, komputasi terdistribusi, penggunaan sumber daya komputasi dari beberapa mesin untuk menyelesaikan tugas yang kompleks atau memproses volume data yang besar. Yang ketiga ada sistem file terdistribusi, yaitu penyimpanan data yang terdistribusi dari beberapa node memungkinkan akses cepat dan toleransi kesalahan. Kemudian di sini saya akan bahas keuntungan sistem terdistribusi, yaitu ada 3. Yang pertama ketersediaan tinggi, efisiensi sumber daya, dan yang ketiga skalabilitas horizontal. Di sini saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu ketersediaan tinggi. Dengan ada sumber daya sistem terdistribusi, sistem ini memiliki toleransi terhadap kegagalan pada satu node sehingga layanan tetap tersedia bahkan jika satu bagian dari sistem mengalami masalah. Yang kedua, ada efisiensi sumber daya. Pemanfaatan sumber daya yang lebih baik karena tugas dapat didistribusikan secara merata di antara node-node yang tersedia. Yang ketiga, yaitu skalabilitas horizontal. Kemampuan untuk menambahkan kapasitas dengan mudah dengan menambahkan node baru memungkinkan sistem untuk berkembang seiring dengan kebutuhan. Yang kedua, section 2 adalah implementasi sistem terdistribusi, yaitu ada IoT, Internet of Things, yaitu konsep dasar IoT, contoh kasus dan tantangan keamanan. Penerapan sistem terdistribusi dalam kehidupan sehari-hari ini melalui IoT, di mana berbagai perangkat terhubung saling berkomunikasi untuk memberikan layanan yang terintegrasi. Contohnya kasus adalah penerapan IoT dalam smart home, di mana perangkat seperti lampu, kunci pintu, dan termostat dapat saling berinteraksi untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi energi. Yang ketiga, tantangan keamanan. Meskipun memberikan kemudahan, implementasi IoT juga membawa tantangan keamanan yang perlu diatasi dalam sistem terdistribusi. Di sini ada cloud computing. Layanan cloud memanfaatkan ini infrastruktur komputasi terdistribusi melalui layanan cloud, memungkinkan akses mudah dan skalabilitas bagi pengguna untuk menyampaikan data dan menjalankan aplikasi. Manfaat bisnis, bagaimana perusahaan dapat memperoleh manfaat dari menggunakan layanan cloud untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi operasional. Tantangan keamanan dan privasi, perhatian terhadap keamanan data dan privasi dalam lingkungan komputasi terdistribusi seperti cloud. Kemudian ada jaringan peer-to-peer, yaitu adalah jaringan prinsip dasar penyebaran file dan sumber daya melalui jaringan peer-to-peer, di mana setiap node memiliki peran yang setara dalam penyediaan dan penggunaan informasi. Yang kedua, contoh kasusnya adalah aplikasi file sharing dan distribusi konten memanfaatkan jaringan peer-to-peer untuk memberikan akses cepat dan efisien terhadap berbagai jenis data. Yang ketiga, tantangan level dan etis, isu hukum dan etika yang muncul dalam pemanfaatan jaringan peer-to-peer untuk berbagi dan mendistribusikan konten. Kemudian kita masuk ke seksi yang 3, yaitu manfaat sistem terdistribusi, yaitu adalah peningkatan
ketersediaan layanan. Pertama ada e-commerce, yang kedua ada timeline design, yang ketiga ada edukasi online. Efisiensi infrastruktur teknologi ada 3, yaitu pengelolaan data, pengelolaan big data, pengembangan aplikasi. Bagaimana sistem terdistribusi membantu perusahaan dalam pengolahan dan penyimpanan data yang lebih efisien, mengurangi beban infrastruktur lokal. Pengolahan big data yaitu pemanfaatan komputasi terdistribusi untuk analisis big data, memungkinkan organisasi untuk mendapatkan wawasan berharga dari volume data yang besar. Yang ketiga adalah pengembangan aplikasi. Proses pengembangan aplikasi yang lebih efisien melalui platform terdistribusi mempercepat siklus pengembangan dan peluncuran produk. Kemudian adalah keberlanjutan lingkungan, yaitu ada 3, pengelolaan energi, transformasi cerdas, yang ketiga ada pemanfaatan sumber daya. Penerapan sistem terdistribusi dalam manajemen energi memungkinkan monitoring dan pengendalian yang lebih efisien untuk mengurangi konsumsi energi yang berlebihan. Yang kedua, transportasi cerdas, bagaimana sistem terdistribusi mendukung pengembangan transportasi cerdas, termasuk koordinasi lalu lintas dan layanan transportasi publik yang lebih efisien. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya, upaya untuk memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien melalui sistem terdistribusi, termasuk pengelolaan air, limbah, dan infrastruktur perkotaan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini pada materi sistem terdistribusi. Semoga presentasi edukasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.